Welcome back to my YouTube channel. This time we are going to learn new topic. It is writing simple report. Let's start from the definition of simple and report. Simple is easily understood or done, presenting no difficulty. Report is given a spoken or written account of something that one has observed, heard, done, or investigated. Simple or sederhana adalah sesuatu yang mudah dimengerti atau mudah dilakukan dan tidak menimbulkan kesulitan. Sedangkan report adalah sesuatu yang disampaikan baik secara lisan maupun tulisan yang telah diobservasi, telah didengarkan, telah dilakukan, atau telah diinvestigasi. Well, simple report adalah bagian dari scientific paper, ya, atau karya ilmiah, di mana setiap level pendidikan harus membuat karya ilmiah. Nah, kita kenali dulu ya. Untuk siswa SMK atau sekolah kejuruan, laporan akhirnya disebut prakerin atau praktek kerja industri, di mana mereka akan membuat ini setelah balik dari PKL atau praktek kerja lapangan. Untuk SMA hanya membuat bentuk umum saja, karya ilmiah. Untuk S1, skripsi, untuk S2, tesis, dan untuk S3, disertasi. Karena materi ini untuk siswa kelas 3, maka ini cocok untuk siswa SMA dan juga SMK. Next, language feature of simple report. Apa saja language feature-nya? Ini dia. Ada simple present tense, simple past tense, and questions word. Kenapa ada simple present tense? Ya, simple present tense digunakan pada introduction atau perkenalan dari laporan. Isi laporannya seperti apa, akan membahas apa, nah akan dibahas di introduction. Kemudian simple past atau membahas hal lampau digunakan untuk menulis kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan di lapangan pada saat PKL. Berikut adalah questions words, ya. Questions words di sini pasti kalian masih ingat ya, yaitu 5W. W ada what, where, why, when, who. Kemudian 1H, satu di situ adalah how. How bagaimana. Maksudnya adalah setiap laporan dan juga ya scientific paper karya ilmiah harus mengandung 5W, 1H. What, apa judulnya, kemudian why, mengapa kamu mengambil judul itu, when, kapan, where, di mana, kemudian who, siapa yang terlibat, siapa yang membantu, dan seterusnya. Kemudian 1H adalah how, bagaimana Anda atau bagaimana kalian mengumpulkan data. Berikut adalah generic structure of simple report. Ada title, preface, table of content, introduction, procedure, findings, conclusion, references, and appendix. Let's start from title or title page, judul halaman. Yang pertama adalah name of the report, nama laporan atau judul laporannya apa. Setelah itu, tulis tempat magangnya atau tempat PKL-nya di mana. Setelah itu di bawah judul, logo sekolah, tetapi kadang juga ada yang menggunakan logo jurusan. Ya, tidak jadi masalah, sebenarnya ini hanya sesuai dengan kesepakatan dengan advisor atau guru pembimbing kalian. Setelah itu, menuliskan nama siswa. Ingat, harus nama lengkap. Dan kelas beserta jurusan. Lalu student identity atau identitas siswa atau lebih sering dikenal dengan NIS, nomor induk siswa, dan terakhir adalah name of school, nama sekolah. Yang kedua adalah preface atau biasa disebut dengan foreword atau kata pengantar. Preface is a short introductory of scientific paper atau pengenalan singkat tentang karya ilmiah yang akan ditulis. Preface berisikan informasi untuk memberitahu pembaca tentang bagaimana karya tersebut dibuat atau lebih jelasnya alasan mengapa penulis menyusun atau membuat karya tersebut. Next, table of content. Table of content is an organized listing of the chapters and major sections of the document.
atau daftar terorganisir dari bab dan bagian utama dari dokumen atau dalam hal ini dalam laporan. Fungsi Table of Content atau biasa disebut TOC adalah untuk memudahkan pembaca menemukan halaman-halaman tertentu pada buku atau pada laporan berdasarkan bab dan subbab atau di bagian-bagian tertentu dalam sebuah laporan atau bahkan dalam buku. Bagian yang keempat adalah introduction atau perkenalan. Introduction provides background or introduces information of the report. Atau introduction menyajikan tentang latar belakang atau memperkenalkan tentang informasi dari laporan yang ditulis. Next, it tells the readers what the report about. Menceritakan atau memberitahukan kepada pembaca tentang isi dari laporan yang dibuat. Berikut, it states the aim of the report atau introduction fungsinya untuk menyatakan tentang tujuan dari laporan yang ditulis. Berikut, yang kelima adalah procedure. Procedure, it states the steps of the methodology atau pada bagian ini tempat untuk menyajikan atau menjelaskan tentang langkah-langkah pengumpulan data seperti menggunakan metode observasi atau metode interview. Metode observasi atau metode pengamatan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengamati apapun yang ada di perusahaan yang kemudian dijadikan sebagai laporan. Atau metode interview atau metode wawancara adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewawancarai atasan atau orang yang didelegasikan oleh atasan untuk menjawab pertanyaan kalian tentang seluk-beluk perusahaan tersebut atau tentang suatu hal yang berhubungan dengan laporan kalian. Next, bagian yang keenam adalah findings. Findings section shows what the writer found after data analysis. Jadi finding adalah bagian untuk menunjukkan tentang apa yang ditemukan oleh penulis setelah menganalisa data. Catatan di sini adalah jangan lupa pada saat awal masuk PKL atau awal masuk magang, kalian membuat catatan harian tentang kegiatan kalian seperti apa setiap harinya, agar pada saat membuat laporan, membuat finding setelah menemukan atau mendapatkan analisa data, atau telah mewawancarai atau telah melakukan observasi, kalian mengisi findings tidak akan menemukan kerumitan. Mengapa demikian? Karena di bagian findings adalah bagian di mana penulis akan menuliskan event atau kegiatan secara jelas atau secara mendetail. Yang ketujuh adalah conclusion. Conclusion warps up of all ideas. It has correlation from aim of the report and arguments or findings. Pada bagian ini atau bagian kesimpulan adalah bagian di mana penulis akan merangkum atau menyimpulkan semua ide dari laporan ya, dan di mana bagian ini berisikan tujuan dari laporan, argumen-argumen atau hasil analisa di bagian findings. Bagian yang kedelapan adalah references. References is a list of the publication information for the sources, atau sebagai daftar informasi publikasi sebagai sumber yang mendukung penulis mendapatkan ide. Bagian ini sangat penting ya, agar penulis tidak dianggap melakukan plagiat jikalau penulis mendapatkan ide atau pengertian untuk mendukung pernyataan atau mendukung ide penulis. Bagian ke-9 adalah appendix atau raw data or extra information. Di bagian ini, penulis harus melampirkan foto dari semua kegiatan. Nah, dari penjelasan tentang bagian-bagian dari simple report, mungkin kalian akan menemukan nanti sedikit perbedaan oleh advisor atau pembimbing kalian. Ya, tidak jadi masalah karena sejatinya laporan itu menyesuaikan perusahaan, dalam hal ini menyesuaikan dengan jurusan kalian. Tujuannya adalah untuk mempermudah kerja jurusan. Demikianlah akhir penjelasan tentang writing simple report. Jika kalian menemukan
kesulitan atau mungkin ingin mendapatkan penjelasan yang lebih atau ingin mendapatkan contoh soal, silakan kunjungi website saya di www.lilianatonapa.com. Thanks so much for watching and bye!